sering terjadi, dilema Bapak antara mau terima dari bagian yang sebenarnya mereka bertalian erat dengan kita punya bagian di sini, namun dengan satu sisi anak mereka mungkin kurang memenuhi kriteria, tapi ya dalam kebijakan mungkin harus diterima Bapak. Ya. Menurut Bapak kira-kira seperti itu kebijakan apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menanggapi hal ini? Ya, selamat pagi. Bapak. PPDB itu sudah diharuskan untuk melaksanakan satu zonasi 50%, koordinasi 30%, prestasi 10%, perpindahan 10%. Oleh karena itu kita jaga marwah dari PPDB itu. Saya menjelaskan di panitia, cek anak-anak yang zonasinya wilayah kita itu diharuskan diterima. Kemudian cek prestasinya itu, kalau berprestasi dari daerah lain, dari wilayah lain diterima. Kalau misalnya orang tuanya pindahkan dari daerah lain masuk ke sini dan masuk zonasi, terima. Ada 10% yang perpindahan orang tua itu kita masukkan dalam mencari koneksi dari pihak dinas dengan kita berkoordinasi, itu yang diambil 10%. Oleh karena itu saya tekankan supaya menjadi suatu barisan. Selain itu sudah ada aturannya, itu kita cek dalam bentuk wawancara tatap muka langsung. Di dalam rangka itu mencari data administrasi peserta didik, terutama NIS SN-nya harus sadar, lulus SD harus sadar. Itu yang penting, 2 poin itu. Kalau dia lulus SD, ada SNN-nya, itu kita terima kalau memenuhi syarat yang ditentukan oleh sekolah. Artinya tes wawancara itu istilahnya ngetes baca, tulis, dan berbahasa yang benar. Kalau misalnya anak-anak yang tidak bisa baca, kurang menulis, kurang berhitungnya, itu nanti disisihkan dulu, baru panggil orang tuanya. Kondisi anak bapak ibu seperti ini, tidak tahu baca, tidak tahu tulis, tidak tahu berhitung. Sudah masuk SMP, ya bisa anak ibu kita terima walaupun masuk dalam zona zonasi. Berarti kebijakan selama ini yang Bapak lakukan adalah walaupun ada dalam zonasi tapi kalau tidak memenuhi kriteria maka tetap tidak bisa diterima di SMA Negeri 1. Kemudian bagaimana dengan kalau itu mereka adalah yang dari dinas Bapak? Kalau yang dari dinas kan ada tadinya 10% yang saya maksud tadi, pindah orang tua dan titipan dari dinas. Dinas ini adalah satu atap dengan sekolah. Oleh karena itu kita menerima masukan dari dinas, tapi dinas tidak bisa mengabaikan prinsip-prinsip penerimaan siswa baru itu. Harus diikuti juga. Harus tetap dengan kriteria yang ya. tetap.
Kira-kira begitu saja Bapak. Ya, terima Saya kasih. terima kasih Bapak karena sudah mendapatkan jawaban yang tepat dari Bapak terkait kebijakan PPDB. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Kepolisian yang pihak luar dari sekolah. Nah, itu langkah yang dibuat itu kan yang tadi sampai pada tahap yang apa ya itu kejadian kemarin ya di tahun ajaran kemarin itu di semester 5 saya lupa bulan pastinya tapi itu kejadian yang melibatkan sampai orang tua murid dan kepolisian. Waktu itu salah satu siswa yang kelas 9 itu keroyokan gitu tawuran berkelahi dengan adik kelasnya kelas 8 kemudian sampai terluka jadi langkah awal yang saya ambil ketika itu adalah mengamankan anak ini dulu yang terluka dulu sementara pihak yang berkelahi dengan dia diamankan di luar dulu. Saya bawa anak ini ke puskesmas. Itu langkah awal yang saya ambil. Kemudian untuk mengantisipasi karena di sini kan kalau ada kejadian sedikit langsung keluarga datang. Karena keluarga datang hari itu saya menghubungi pihak kepolisian Polsek Sorong Barat ya, untuk datang membantu. Kemudian dalam perjalanan saya tanya ini kenapa apa yang terjadi. Nah dari cerita itu saya menangkap ada sesuatu yang janggal gitu kan. Wah ini nggak benar nih cerita yang disampaikan nggak benar. Jadi kembali lagi saya melihat kepada bahwa saya harus berdiri di tengah kemudian melihat bahwa ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang dua pihak yang saling beradu yang melibatkan orang tua. Jadi jangan sampai ini nanti menyebar kemana-mana. Jadi langkah tadi itu ambil permisi, kemudian setelah ditangani ternyata lukanya tidak parah. Setelah ditangani saya bawa ke sekolah. Kemudian dengan bantuan polisi, orang tua itu mengamuk-amuk. Oh, ngeri juga ya. Kami duduk sama-sama terus saya tanya satu persatu dan ternyata yang tadinya bilang tak luka karena kelalaian, ternyata itu bukan karena kelalaian, itu karena dia pukul kaca. Dan diketahuilah bahwa anak ini dalam kondisi mabok. Satu sisi siswa kelas 9 saya harus mengamankan dia untuk ujian. Sisi yang lain dia jelas melanggar aturan sekolah dengan mabuk dan merusak fasilitas sekolah. Ini dilema etika nih ya. Iya, sangat dilema etika. Saya bilang saya panggil orang tuanya setelah polisi pulang saya ajak orang tuanya bicara. Diselesaikan dengan pihak kita. Lalu saya tanya, ibu kemarin ini anak kelas 9 Mbak. Kalau saya mau tegas dengan Tuhan, ibu punya anak 10 sekarang. Tapi di satu sisi saya kasihan dengan anaknya ibu. Sudah semester ini pendaftaran calon peserta sudah masuk. Ya bisa lagi. Terus bagaimana? Akhirnya setelah pembicaraan dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan, akhirnya saya lihat begini, kalau saya keluarkan dia, saya nanti dicap sebagai guru yang tidak bisa melihat kebutuhan siswanya. Artinya panutan saya Ki Haji Abdurrahman nggak mungkin akan seperti itu, ya. Sehingga saya lebih lihat lagi kasus untuk dari satu kuliah daya di sistem apungnya itu. Akhirnya saya sampaikan begini, baik, karena ini sudah mau ujian, kita buat surat pernyataan ya Bu, tanda tangan orang tua bahwa sepanjang sisa waktu sampai dia ujian dia tidak akan melaksanakan lagi. Dan setelah itu dia dipantau terus oleh wali kelasnya karena kebetulan ini nggak boleh. Jadi wali kelas yang memantau perkembangan anak ini sampai saya pukul dia bukan pukul dengan fisik, tapi saya pukul dengan alkitab. Saya pukul pakai alkitab itu, saya karena kebetulan orang Kristen sama sana,
Saya sampaikan, nak, dalam Alkitab tertulis seperti ini. Terus saya suruh dia peluk orang tuanya, kemudian datang mamanya. Anak itu menangis, mamanya menangis, dia minta ampun dari mamanya, dan sampai dia lulus, dia tidak pernah bermasalah. Jadi saya merasa bahwa ketika kita berpikir seperti Ki Hajar di Lontoro, melihat bahwa anak-anak ini dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berusaha menyelami kebutuhan mereka, kemudian berdasarkan itu kemudian kita mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan siswa, itu akan berdampak kepada siswa. Kemudian nanti sampai dulu sebenarnya dia nggak ada masalah. Sekarang dia di SMA 1, Jadi memang berhasil. Dari sukses menurut saya, sukses dan untuk 2 kasus itu ya. dari kasus yang terakhir itu ada pembelajaran yang boleh sampaikan kepada kita semua, bukan cuma saya tapi semua yang ada dalam hati. Memperhadapkan pada situasi seperti itu sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, itu kadang-kadang emosi kita melebihi. Apalagi ketika saya tahu bahwa dia merusak jendela, itu jendelanya saya suruh ganti orang tuanya sebagai konsekuensi dari tindakan anaknya. Jadi betul konsekuensi dan restitusi itu berjalan. Jadi itu anak-anaknya itu dicain ke jendela, jadi konsekuensinya harus diganti ya, diganti. Tetapi restitusi juga masuk di situ bahwa kalau kamu tidak melakukan, kalau kamu melakukan itu, siapa yang saya, Bu? Siapa lagi orang tua saya, Bu? Siapa lagi sekolah, Bu? Mencoba membangkitkan kesadaran dalam diri si anak itu. Pelajaran yang saya peroleh bahwa saya harus bisa mengendalikan emosi saya ketika berada pada situasi seperti itu. Rasanya udah mau gampar aja lagi. Tapi kayak saya ini sudah belajar ini loh, pembelajaran sosial emosional loh, mencoba untuk merubah. Itu teknik stop itu betul-betul bermanfaat nih dalam situasi seperti itu. Jadi saya mencoba memahami apa yang dirasakan siswa itu, dirasakan orang tuanya, sehingga dan mengendalikan emosi saya sehingga paman katanya kalau dapat alis yang dulu itu habis tuh. Habis betul. Kalau dapat alis yang dulu udah digamparin itu, tapi tentu dapat alis yang sudah dicuci otaknya oleh Ki Hajar Dewantara. Sehingga saya bilang saya harus mengendalikan emosi satu, kemudian saya harus berusaha untuk pembelajaran itu saya harus bisa melihat akar permasalahannya seperti apa, mencarikan solusi yang terbaik tanpa merugikan pihak-pihak yang terkait. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih karena banyak hal yang saya pelajari. Banyak hal yang saya dapat ini. Baik, bukan cuma karena materi, tapi karena itu sangat luar biasa. Terima kasih, Bu. Semangat ya, Ning. Siap, Ibu. Sudah di 31, tinggal 32, 33, maka tuntas 6 bulan. Saya pada kamera dulu.